Perkenalkan, nama saya Elia Hirsumbing, saya dari Prodi D3 Keperawatan Dairi. Saat ini saya akan menjelaskan tentang bahasa teks, di mana bahasa teks ini dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, teks narasi, yang kedua teks eksplanasi, dan yang ketiga yaitu wacana. Saya akan menjelaskan tentang ketiga jenis bahasa teks tersebut. Dimulai dari teks narasi, di mana teks narasi ini adalah jenis pola pengembangan paragraf yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian dengan detail. Nah, teks ini bisa didasarkan pada kejadian yang benar terjadi di dunia nyata ataupun berupa imajinasi semata. Contoh dari teks narasi ini adalah teks narasi pada Keluarga Cemara. Nah, ciri-ciri teks narasi ini adalah yang pertama, teks narasi berisi peristiwa baik nyata, imajinasi, ataupun gabungan dari keduanya. Dan yang kedua yaitu teks narasi terdiri atas beberapa paragraf dan tiap-tiap paragraf menceritakan suatu peristiwa dengan alur yang menarik. Yang ketiga yaitu terdapat konflik yang menarik. Yang keempat, mengandung amanat untuk membacanya. Selanjutnya yaitu teks eksplanasi, di mana teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Nah, contoh eksplanasi ini adalah teks eksplanasi pada judul banjir, COVID-19, dan lain sebagainya. Ciri-ciri teks eksplanasi ini yang pertama, informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau faktual. Yang kedua, sifatnya informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Yang ketiga yaitu fokus pada hal umum atau genetik, bukan partisipan manusia. Contohnya tsunami, banjir, gempa bumi, dan lain-lain. Yaitu teks wacana, di mana teks wacana ini adalah satuan bahasa di atas tataran kalimat yang digunakan untuk berkomunikasi dalam konteks sosial yang berbentuk proposisi yang berkesinambungan. Contoh dari teks wacana ini adalah hutan lindung kebakaran. Nah, ciri-ciri teks wacana ini yang pertama, satuan gramatikal, yang kedua memiliki hubungan proposisi, yang ketiga memiliki hubungan kohesi, yang keempat sesuai dengan konteks, dan yang kelima medium bisa lisan maupun tulisan. Demikian penjelasan saya dari ketiga bahasa teks. Yang pertama teks narasi, kedua teks eksplanasi, dan yang ketiga wacana. Apabila ada tutur kata yang salah mohon dimaafkan. Saya Eliasa, saya ucapkan terima kasih.